Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat bergabung di dalam Forum Diskusi Denpasar edisi ke-243 siang hari ini dengan tema fenomena grooming anak, perspektif hukum dan psikologi. Grooming itu adalah sesuatu yang nyata, dekat, dan sering terjadi tanpa disadari bahkan oleh korban sendiri. Nah, kasus seperti ini seperti gunung es yang terlihat di permukaan hanya sedikit, tapi di bawahnya ada banyak sekali aurel-aurel lain ya, anak-anak yang menjadi korban grooming tapi belum sadar dan yang sudah sadar tapi tidak tahu harus lapor kemana atau sudah terjadi bertahun-tahun lalu disimpan rapat-rapat sebagai masa lalu karena takut, karena stigma, karena malu atau merasa tidak akan ada yang percaya akan ceritanya dia ya. Dan tidak semua orang mempunyai kekuatan untuk bisa menuliskan kisah pahitnya menjadi sebuah buku. Nah, di titik ini saya ingin menegaskan bahwa kita tidak boleh membebani korban ya dengan standar harus kuat, harus berani, harus viral dulu ya. Tugas negara dan masyarakat adalah memastikan sistemnya yang kuat, pintu pertolongannya yang jelas, dan perlindungannya yang nyata. Pengertian grooming sendiri itu merupakan proses manipulasi yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dengan anak dan kadang juga keluarganya dengan tujuan eksploitasi seksual atau bentuk kekerasan lainnya. Jadi di sini perbuatan grooming itu bukan bukan uh, tujuan akhirnya terhadap perilaku pidananya, namun itu adalah serangkaian proses yang menuju menuju perilaku pidananya yang akan nanti dikenakan ancaman hukuman. Dilihat dari dasar hukumnya, perbuatan grooming itu dapat dikenakan dengan Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pornografi. Nah, ini dilihat dari alat bukti dalam proses penyidikan sesuai dengan KUHP yang baru di pasal 235, perbuatan grooming itu bisa didapatkan alat buktinya dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, bukti elektronik, barang bukti, pengamatan hakim, dan yang terakhir segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Ini sedikit kami bahas tentang barang bukti elektronik. Di pasal 5 Undang-Undang ITE itu dibunyikan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi di sini apapun yang merupakan informasi atau dokumen elektronik itu merupakan alat bukti. Nah, ini siapa saja sih yang terlibat dalam proses grooming ini? Tentunya ada dua poin ya. Yang pertama adalah pelaku dan yang kedua adalah korban. Pelaku ini siapa? Pelaku ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu orang asing ataupun juga orang yang kita kenal di kehidupan kita sehari-hari, yang biasanya dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dari berbagai latar belakang. Bisa orang asing, tadi bisa keluarga terdekat kita sendiri, orang seperti guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau siapapun. Nah, pelaku ini biasanya membangun image atau dipersepsikan sebagai sosok yang sangat baik, disukai, menawan, dan lain sebagainya. Dengan tadi ya ada motif bahwa pelaku-pelaku ini adalah membangun kepercayaan terhadap korbannya. Yang kedua, siapa korban itu? Nah, korban itu karena kita berbicara tentang child grooming adalah tentunya anak di bawah sampai dengan usia 18 tahun, sesuai dengan definisi dari anak dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti itu, dengan rentan usia paling banyak itu adalah di usia 13 sampai 17 tahun atau anak beranjak remaja seperti itu. Lalu kriteria seperti apa sih biasanya yang didekati oleh seorang groomers ini, khususnya untuk anak, adalah biasanya itu di anak-anak dengan kerentanan emosional atau anak-anak yang mendapatkan kurang perhatian, anak-anak yang menjadi korban perundungan atau bullying, ataupun juga yang eh, ada permasalahan di dalam keluarganya serta minimnya pengawasan terhadap anak-anak ini di dunia digital. Biasanya itu menjadi sasaran atau yang didekati oleh si pelaku itu sendiri. Oke. Nah, di sini saya sampaikan lagi gitu ya, berkaitan dengan apakah misalnya
anak itu mengisolasi dirinya dari teman atau keluarga gitu. Jadi mulai kayak, oh saya nggak mau ikut, saya nggak mau main, saya maunya di rumah aja, atau oh saya pergi sendiri aja gitu kan ya. Apalagi pada beberapa remaja yang memang sudah mungkin mendapatkan kebebasan gitu ya untuk bisa secara mandiri pergi gitu ya keluar dari rumah, entah jalan-jalan atau apapun itu bisa saja gitu ya. Kita perlu kenali perginya dengan siapa, kemana dan seterusnya. Tapi kalau mereka mulai mengeksklusifkan diri sendiri gitu ya hanya pada orang tertentu, ini perlu juga kita curigai ya atau kita coba tindak lanjuti berikutnya. Lalu kemudian adanya perubahan kinerja sekolah atau turunnya nilai akademik ya dan kehilangan minat pada sekolah ekstrakurikuler. Jadi memang di sini terjadi penurunan gitu ya berkaitan dengan performa akademik dan juga regulasi emosi anak bisa saja mengalami masalah dan dia mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada tanda psikologis lainnya, misalnya ada kecemasan ataupun depresi gitu ya. Tanda-tanda kecemasan, depresi atau penurunan harga diri yang tidak dapat dijelaskan secara jelas sebenarnya kenapa? Karena dia tutup-tutup. Ini adalah ciri-ciri child grooming yang perlu diwaspadai. Tapi tadi gitu ya, kita memang perlu melakukan kalau sebagai psikolog kita perlu melakukan assessment terlebih dahulu gitu ya untuk menemukan sebetulnya apakah memang anak mengalami child grooming dan kita bisa bantu. Berikutnya adalah apa yang harus dilakukan. Apakah child grooming itu sama dengan pedofilia? Mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang mungkin menanyakan apakah ini sama. Nah, kalau misalnya kita lihat kesamaan di antara keduanya terletak pada fokus perilaku seksual sebetulnya terhadap anak-anak. Akan tetapi, pedofilia itu memiliki arti perilaku ketertarikan seksual pada anak-anak. Sedangkan child grooming adalah tindakan yang dilakukan untuk memfasilitasi gitu ya pelecehan seksual pada anak. Artinya, tidak semua yang melakukan child grooming itu adalah pedofil. Meskipun banyak pedofil yang melakukan grooming sebagai cara untuk mendekati dan memanipulasi korban. Sebaliknya, ada juga pelaku grooming yang mungkin tidak memiliki ketertarikan terhadap anak, tapi memilih untuk mengeksploitasi anak karena mereka ada kesempatan atau mungkin ada hal lainnya. Nah, ini perlu juga kita lihat gitu ya bedanya. Literasi digital menjadi sangat penting untuk kita pahami dan kita sampaikan dengan komunikasi yang terbuka kepada anak-anak, termasuk juga masalah otonomi tubuh tadi menjadi sangat penting. Dan bantuan profesional menjadi pilihan yang mencari bantuan profesional ini apa saja yang bisa dilakukan gitu ya, edukasi tentang tubuh dan otonomi tubuh tadi, dan juga perlu ada konseling pada keluarganya sebenarnya, pada keluarga supaya kemudian tidak jadi victim blaming ya. Jadi kalau misalnya apabila sudah terjadi, nah kita perlu untuk tetap tenang, tidak reaktif gitu, maksudnya kita perlu untuk justru lebih melindungi. Dan tadi satu poin menurut saya sangat baik oleh rekan psikolog Deborah tentang korban seringkali juga tidak bisa bergerak cepat gitu. Kita bisa memberikan respon yang empatik, memvalidasi emosi dan cerita anak tersebut, kemudian ada relasi yang sehat tadi dan versus yang red flag, sesuatu yang memang misalnya usianya 2 kali lipat. Dia masih 14 tahun usianya, temennya umur 30 tahun atau 35 tahun gitu. Misalnya itu memang jadi ini. Dan juga bekerja bersama berbagai pihak untuk memaksimalkan perlindungan. Dan nomor 8, yang jelas saya pikir harus melaporkan ke Ditres PPA dan PPO karena semua yang korbannya anak adalah tindak pidana. Saya kira perlu juga dipelajari ya keputusan Australia 10 Desember lalu mengeluarkan peraturan anak di bawah 16 tahun tidak boleh atau dilarang bermedia sosial. Peraturan itu mengharuskan semua platform utama, 10 media sosial utama, yaitu Facebook, Instagram, Threads, TikTok, X, YouTube, Snapchat, Kik, Reddit, dan Tweets, untuk mengambil langkah-langkah wajar sehingga anak umur 16 tahun tidak bisa mengakses media sosial itu.
Hukumannya cukup berat kalau dia tidak mematuhi, yaitu paling besar 49,5 juta dolar Amerika. Pertanyaannya adalah, dengan dasar apa Australia yang pertama kali di dunia membuat peraturan itu? Nah, topik kita ini kan menyangkut hukum dan psikologi. Alkisah suatu hari di tahun 2024, Annabel West itu adalah istri dari Perdana Menteri Australia Selatan, Peter Malinauskas, membaca buku karya psikolog sosial Jonathan Haidt yang berjudul Anxious Generation, generasi yang cemas. Dia tersentak karena sang psikolog mengusulkan sejumlah langkah penting untuk mencegah anak-anak ini dirusak oleh media sosial. Langkah itu adalah yang pertama, tidak ada ponsel pintar sebelum duduk di sekolah menengah atas atau sebelum kelas 9, kira-kira usia 14 tahun. Anak-anak hanya diberi ponsel dasar, aplikasi terbatas dan tanpa internet. Yang kedua, tidak ada media sosial sebelum usia 16 tahun. Biarkan anak-anak melewati periode perkembangan otak yang paling rentan sebelum mereka berhubungan dengan derasnya media sosial dan pengaruh influencer. Ketiga, sekolah bebas telepon. Di semua sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, siswa harus menyimpan telepon, jam tangan pintar, dan perangkat pribadi lainnya yang dapat mengirim atau menerima pesan teks harus disimpan di loker. Keempat, lebih banyak waktu bermain tanpa pengawasan dan kemandirian di masa kanak-kanak. Dia mengatakan bahwa kita tuh lebih peka terhadap keadaan real, tapi tidak mengawasi lewat online. New York Times membahasakan Australia ini sebagai Great Social Experiment, dan Perancis mulai membahasnya bulan Januari ini. Denmark akan mengikutinya, tapi Perancis dan Denmark itu menurunkan batas umur. Kalau Australia 16, mereka 15. Menurut saya, kalau kita tidak menggunakan batas-batas umur seperti ini dengan larangan yang tegas, pencegahan tidak akan pernah berhasil. Karena terlalu mudah memegang handphone itu. Jadi kenapa kita tidak mempelajari negara-negara ini? Kenapa tidak mempelajari Australia? Jadi tanpa peraturan yang sangat keras, tidak boleh di bawah umur 16 atau 15, saya tidak tahu yang tepat untuk kita akan terus kecolongan. Sekian, terima kasih.